Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu mata pelajaran fisika kelas 10 yang judulnya Ruang Lingkup Fisika, Metode Ilmiah dan Keselamatan Kerja. Sebelum kita bahas masalah fisika dan peranannya bagi kehidupan, dari judulnya, dari kata ada fisika. Kira-kira apa itu fisika? Mungkin kamu sudah sering mendengar yang namanya fisika. Di SMP juga kamu sudah belajar IPA, ya. Jadi di IPA itu udah ada juga fisikanya. Jadi apa itu fisika? Baik, fisika diambil dari bahasa fisik, ya, yang artinya alam. Jadi, ilmu fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam, kemudian struktur-struktur alam, dan juga interaksi-interaksi yang terjadi di alam. Jadi itulah ilmu fisika. Oke, kita lanjutkan materi kita, yaitu yang pertama, A. Fisika dan peranannya bagi kehidupan. Yang pertama, hakikat fisika. Fisika merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau yang sering disebut dengan sains. Sains memiliki dua sisi, yaitu yang pertama sebagai proses dan yang kedua sebagai produk. Fisika sebagai ilmu. Fisika sebagai bagian dari IPA yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Inilah ciri-ciri dari fisika. Yang pertama itu mempunyai objek kajian berupa benda konkret atau nyata dan ada. Kemudian ciri-ciri yang kedua dikembangkan melalui pengalaman dan percobaan. Yang artinya fisika-fisika itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan atau percobaan-percobaan di dalam laboratorium. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu sistematis, menggunakan yang urut dan bersifat baku. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Itu pasti, ya. Memang kalau orang-orang fisika itu biasanya orang-orangnya kritis. Kemudian ciri yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif. Objektif itu artinya nyata. Kemudian cabang-cabang dari fisika. Di sini kita akan membahas apa-apa saja cabang-cabang dari fisika. Fisika mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Dengan sebab inilah banyak cabang-cabang ilmu yang menjadi perluasan dari ilmu fisika. Cabang-cabangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mekanika. Mekanika itu adalah salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Jadi di mekanika inilah kita akan membahas tentang gerak. Gerak lurus, gerak melingkar, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fisika kuantum. Fisika kuantum itu cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran khususnya atom dan subatom. Jadi di fisika kuantum itu yang kita bahas di situ adalah inti-inti atom, sub-subatom, hampir-hampir menyangkut ke kimia juga. Kemudian yang ketiga adalah mekanika fluida. Adalah cabang fisika yang mempelajari fluida. Apa itu fluida? Ya, di SMP mungkin kamu juga sudah pernah mendengar yang namanya fluida, ya. Fluida itu adalah zat yang mengalir. Kemudian cabang yang keempat adalah elektronika.
Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik, arus lemah, yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron dan partikel, ya. Tidak jarang lagi ya kalau bahasa elektronika ini, ya elektronik itu elektronika memang biasanya menyangkut alat-alat listrik, ya. Kemudian yang kelima adalah elektrostatis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang listrik statis. Jadi nanti masalah listrik statis akan diperdalam lagi di SMA kelas 3 ya. Sebenarnya di SMP juga kamu sudah bahas tentang listrik statis. Kemudian cabang yang keenam adalah elektrodinamika, adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak ya. Ini juga akan dibahas juga di bagian listrik ya, di listrik statis juga, listrik dinamis juga, masalah muatan-muatan listrik. Kemudian yang keenam adalah bioelektromagnetik, adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena listrik. Jadi itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Semoga penjelasan itu bisa bermanfaat dan anak-anak kami juga bisa mengerti dan memahami. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih.